Hantu auditorium. Sekolah kami dihuni hantu misterius. Tak seorang pun pernah melihatnya. Tak seorang pun tahu di mana dia tinggal. Tapi sudah lebih dari 70 tahun dia gentayangan di sekolah kami. Sahabat karibku Zack dan akulah yang menemukannya. Kami memergokinya waktu kami sedang ikut sandiwara yang bercerita tentang hantu di sekolah. Guru kami memang sempat bercerita bahwa sandiwara itu dibayangi kutukan. Tapi kami tidak percaya. Kami pikir dia cuma bercanda. Tapi waktu hantu itu kulihat dengan mata kepalaku sendiri, aku langsung tahu guruku tidak bercanda. Cerita tentang kutukan itu memang benar, 100% benar. Malam saat kami menemukan hantu itu adalah malam paling menakutkan dalam hidup kami. Tapi sebaiknya aku mulai dari awal saja. Namaku Brooke Rogers dan aku duduk di kelas 6 di Woodsmill Middle School. Zack Matthew, sahabat karibku. Banyak anak cewek menganggap aneh karena aku bersahabat dengan anak cowok. Tapi aku tidak peduli. Zack lebih lucu dan lebih asik diajak berteman daripada semua anak cewek yang kukenal. Dia juga penggemar film horor, sama seperti aku. Sudah 9 tahun Zack dan aku bersahabat. Dan masing-masing tahu segala sesuatu tentang yang lainnya. Misalnya, aku tahu Zack sampai sekarang masih pakai piyama bergambar Kermit si kodok. Dia paling sebel kalau aku menceritakannya kepada orang lain. Mukanya selalu jadi merah padam, dan bintik-bintik di hidungnya jadi semakin kelihatan. Zack benci bintik-bintik itu, hampir sama seperti aku benci kacamataku. Aku tak habis pikir, kenapa dia begitu ribut tentang bintik-bintik itu. Setelah beberapa lama, kita sudah terbiasa, sehingga tidak akan memperhatikannya lagi. Dan di musim panas, waktu kulitnya jadi coklat karena sinar matahari, bintik-bintik itu malah hilang sama sekali. Coba kalau kacamataku juga bisa lenyap begitu saja. Gara-gara kacamata itu, tampangku jadi kayak kutu buku. Tapi kalau aku tidak pakai kacamata, bisa-bisa dinding di depan mata pun kutabrak. Beberapa teman cewekku menganggap Zack kece, tapi aku tidak pernah berpikir begitu. Mungkin karena aku sudah begitu lama bersahabat dengannya. Tepatnya sejak ibuku dan ibunya berkenalan di tempat bowling. Setelah mengobrol kesana kemari, akhirnya ketahuan mereka tinggal di jalan yang sama. Ribut-ribut soal hantu itu dimulai hari Jumat, beberapa minggu lalu. Waktu itu jam pelajaran sudah selesai, dan aku sedang berusaha membuka loker. Kusibakkan rambutku menghadapi kunci kombinasi yang harus diputar-putar. Kunci brengsek itu selalu macet, dan aku selalu uring-uringan karenanya. Setelah gagal 4 kali, akhirnya aku berhasil membuka lokerku. Buku-bukuku kulempar ke dalam, lalu pintunya kubanting keras-keras. Aku tidak mau membawa pulang buku pelajaran selama akhir pekan. Pokoknya, mulai detik ini aku libur, 2 hari penuh tanpa sekolah. Asyik. Sebelum aku sempat menoleh, sebuah kepalan tangan melesat di samping kupingku dan menghantam pintu loker. Beng! Wah, Broki! Sebuah suara berseru di belakangku. Tidak ada PR untuk minggu depan. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa orangnya. Hanya ada satu orang di seluruh dunia yang berani memanggilku Broki. Aku berbalik dan melihat Zack cengar-cengir tak jelas. Rambut pirangnya yang panjang di depan dan pendek sekali, bahkan hampir botak di belakang, menutupi sebelah matanya. Aku tersenyum, lalu menjulurkan lidah. Persis seperti anak kecil, Broki. Zack bergumam. Cepat-cepat aku melihat kelopak mataku ke atas supaya kelihatan seram. Aku sering berbuat begitu untuk menakut-nakuti orang. Tapi Zack tidak bereaksi. Berkedip pun tidak. Dia sudah sering melihat trik itu. Kali ini tidak ada tugas apa-apa, sahutku. Aku benar-benar bebas. Tiba-tiba, aku dapat ide bagus. Zack, kataku. Barangkali Rich bisa mengantar kita ke festival Creature besok. Aku sudah tak sabar menonton ketiga film Creature yang lagi diputar di Cineplex. Salah satunya malah berupa film 3D. Zack dan aku sering nonton film horor.
sekedar untuk menertawakan bagian-bagian yang seram. Asal tahu saja, kami ini bersaraf baja, kami tidak kenal takut. Mungkin, balas Zack sambil menyingkirkan rambut dari mukanya. Tapi Rich lagi dihukum. Dia tidak boleh pakai mobil selama 1 minggu. Rich abang Zack, dan sepertinya dia selalu dihukum oleh orang tuanya. Zack memindahkan ranselnya dari pundak kiri ke kanan. Sudahlah bro, jangan pikirkan festival Creature itu. Kita ada urusan yang lebih penting. Masa sih kau lupa? Aku mengerutkan hidung. Lupa? Rasanya tidak ada apa-apa yang perlu diingat. Apa sih? Aku akhirnya bertanya. Aduh Broki, coba ingat-ingat dulu. Aku benar-benar tidak tahu maksud Zack. Aku mengikat rambutku dengan karet rambut yang melingkar di pergelangan tanganku. Aku selalu pakai karet rambut di pergelangan tangan, kiri dan kanan. Karet rambut selalu banyak gunanya. Ayo dong Zack, aku tidak tahu, ujarku sambil mengencangkan kuncir. Jangan bikin aku penasaran. Sekonyong-konyong aku ingat lagi. Daftar pemain. Aku berseru sambil menepuk kening. Kok aku bisa sampai lupa? Sudah 2 minggu Zack dan aku menunggu untuk melihat apakah kami dapat peran dalam sandiwara sekolah. Ayo, kita cari pengumumannya. Aku meraih lengan baju Zack dan menyeretnya ke auditorium. Zack dan aku sama-sama ikut tes untuk sandiwara itu. Tahun lalu kami dapat peran figuran dalam sandiwara musikal Guys and Dolls. Mrs. Walker guru kami sudah bilang bahwa sandiwara tahun ini bakal seram. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh Zack dan aku. Pokoknya, kami harus ikut main dalam sandiwara itu. Waktu kami sampai di auditorium, ternyata sudah ada kerumunan murid di depan papan pengumuman. Semuanya berebut membaca daftar pemain. Aku gugup sekali. Aku tidak berani lihat, Zack. Aku memekik. Kau saja yang lihat, oke? Ya, boleh sa. Tunggu, biar aku saja. Seruku lagi, karena telah berubah pikiran. Aku sering berubah-ubah pikiran, dan Zack selalu jengkel. Aku menarik nafas panjang, lalu menerobos kerumunan orang. Sambil menggigit kuku jempol kiri, aku menyilangkan jari tangan kanan dan mengamati papan pengumuman. Tapi waktu aku melihat yang tertulis di situ, hampir saja jempolku kugigit sampai putus. Di samping daftar pemain ada pengumuman lain. Perhatian, Brooke Rogers harap lapor ke kantor Mr. Levy. Kau dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan? Aku sampai melongo. Jangan-jangan Mr. Levy akhirnya tahu bahwa aku yang melepaskan tikus kecil di ruang guru. Dikeluarkan. Aku langsung lemas. Orang tuaku pasti marah sekali. Kemudian aku mendengar tawa cekikikan. Kubalikan tubuhku dan kulihat Zack terbahak-bahak. Anak-anak lain juga ikut ketawa. Dengan geram kupelototi Zack. Kau yang pasang pengumuman itu ya? Siapa lagi? Sahutnya. Dan tawanya semakin keras. Dia memang jahil. Kau pikir aku percaya? Enak saja. Aku berbohong. Aku kembali berpaling ke papan pengumuman untuk membaca daftar pemain. Aku membacanya sampai 3 kali. Dan setelah ketiga kalinya, aku tetap tidak percaya. Zack! Aku berteriak untuk mengalahkan hiruk-pikuk di sekelilingku. Kau dan aku, kita jadi pemeran utama. Zack terbengong-bengong. Kemudian dia menatapku sambil nyengir. Mau balas dendam nih, dia bergumam. Aku serius, kita dapat 2 peran terbesar. Lihat saja sendiri kalau tidak percaya. Kau dapat peran si hantu. Mana mungkin? Zack tetap tidak percaya. Dia benar, Zack. Ujar anak cewek di belakangku, Tina Powell, anak kelas 7, muncul di sampingku. Dari dulu aku merasa bahwa Tina Powell tidak suka padaku. Aku tidak tahu kenapa. Aku tidak seberapa mengenalnya. Tapi setiap kali ketemu aku, ia selalu mengerutkan keningnya. Seakan-akan ada sisa makanan tersangkut di celah gigiku. Coba kulihat, kata Zack sambil mendesak semua orang. Wow, benar juga. Aku dapat peran utama. Aku jadi Esmeralda. Aku membaca. Kira-kira siapa dia ya? Hei, mungkin dia ibu tiri si hantu yang gila. Atau istri tanpa kepala yang bangkit dari kubur untuk... Jangan menghayal, bro. Tina memotong sambil mengerutkan kening. Esmeralda cuma putri pemilik sebuah gedung teater.
Dia mengatakannya seakan-akan Esmeralda cuma peran figuran. "Oh, kau dapat peran apa, Tina?" tanyaku. Tina langsung salah tingkah. Beberapa anak menoleh untuk mendengar jawabannya. "Aku cadangan," dia bergumam sambil menunduk. "Jadi kalau kau sakit atau tiba-tiba berhalangan, aku yang akan memainkan peran Esmeralda. Tapi aku juga bertugas mengatur dekorasi." Dia langsung menambahkan, "Sebenarnya aku ingin memberi komentar pedas, biar Tina tahu rasa. Tapi sayangnya, tak ada ide yang melintas di benakku. Aku bukan orang yang berlidah tajam, dan sulit bagiku untuk mencari kata-kata yang nyelekit, biarpun aku lagi sebel sama seseorang. Karena itu aku memutuskan untuk tidak menggubris Tina. Aku terlalu gembira mengetahui peran yang kudapat. Aku memakai jaket jeansku, lalu memanggul ranselku. "Ayo hantu," aku berkata kepada Zack. "Kita harus mulai gentayangan." Latihan sandiwara dimulai Senin sore. Mrs. Walker yang memimpin. Dia berdiri di panggung auditorium, menatap kami semua sambil membawa setumpuk naskah. Rambut Mrs. Walker ikal dan merah, dan matanya berwarna hijau. Dia kurus sekali, sekurus tiang bendera. Sebenarnya sih dia guru yang baik, hanya saja agak terlalu disiplin. Zack dan aku duduk bersebelahan di baris ketiga. Aku memandang berkeliling dan mengamati anak-anak yang lain. Semuanya asik mengobrol. Semuanya kelihatan bersemangat sekali. "Sudah tahu sandiwara ini tentang apa?" tanya Cory Sklar. Dia berperan sebagai ayahku, maksudnya ayah Esmeralda. Cory berambut coklat seperti aku, dan dia juga pakai kacamata. Mungkin karena itu kami dipasang sebagai ayah dan anak. "Belum," sahutku sambil angkat bahu. "Belum ada yang tahu. Tapi katanya sih ceritanya seram." "Aku tahu," Tina Powell berkata keras-keras. Aku menoleh. "Tahu dari mana kau?" tanyaku. Mrs. Walker kan belum membagikan naskah. "Kakek buyutku bersekolah di Woodsmill Middle School dulu. Dia menceritakan semuanya tentang The Phantom atau sang hantu." Tina membanggakan diri. Aku baru mau bilang bahwa tak ada yang peduli tentang cerita kakek buyutnya, tapi Tina keburu menambahkan, "Dia juga bercerita tentang kutukan yang melekat pada sandiwara ini." Semua orang langsung terdiam, termasuk aku. Perhatian Mrs. Walker pun beralih kepada Tina. Zack menyikut rusukku, dan matanya berbinar-binar. "Kutukan," dia berbisik dengan gembira. "Wow, asik!" Aku mengangguk. "Yeay, asik!" gumamku. "Kakek buyutku menceritakan kisah seram tentang sandiwara ini," lanjut Tina. "Dan dia juga bercerita tentang hantu di sekolah kita. Hantu sungguhan yang..." "Tina?" Mrs. Walker memotong sambil melangkah maju. Dia menatap Tina dengan tajam. "Saya rasa kisah itu tidak perlu diceritakan sekarang." "Hah? Kenapa tidak?" seruku. "Ya, kenapa tidak?" Zack menimpali. "Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk mendengarkan cerita menakutkan yang belum tentu benar," Mrs. Walker berkata dengan tegas. "Hari ini saya akan membagikan naskah." "Dan Mrs. Walker tahu ceritanya?" tanya Tina. "Ya, saya sudah mendengarnya," jawab Mrs. Walker. "Tapi sebaiknya kau simpan sendiri saja, Tina. Ceritanya sangat seram, sangat menakutkan. Dan saya kira..." Cerita. Zack mulai berseru-seru. Dan seketika kami semua menatap Mrs. Walker sambil nyengir dan berseru-seru. Cerita. Kenapa Mrs. Walker tidak ingin kami mendengar cerita itu? Aku bertanya-tanya. Seberapa seram sih ceritanya? Cerita. Kami terus mendesak. Mrs. Walker mengangkat kedua tangannya supaya kami diam. Tapi isyaratnya itu justru memancing kami untuk berseru-seru sambil mengentak-entakkan kaki. Cerita. Oke, Mrs. Walker akhirnya mengalah. Oke, saya akan bercerita. Tapi ingat, ini hanya cerita. Saya tidak mau kalau kalian sampai ketakutan. Kami tidak takut, balas Zack. Semuanya tertawa. Tapi aku menatap Mrs. Walker. Sepertinya dia benar-benar keberatan kami mendengar cerita itu. Aku mulai heran.
kenapa dia tidak mau bercerita soal si hantu. Cerita ini berawal 72 tahun yang lalu. Mrs. Walker mulai ketika Woodsmill Middle School baru dibangun. Sepertinya kakek Buyut Tina jadi murid di sini waktu itu. Ya, seru Tina. Kakek buyut saya murid kelas pertama yang belajar di sini. Katanya waktu itu di sekolah ini hanya ada 25 murid. Mrs. Walker menyilangkan tangannya, lalu meneruskan ceritanya. Para murid ingin mementaskan sebuah sandiwara. Salah satu dari mereka bermain-main di ruang bawah tanah perpustakaan Old Woodsmill. Di sana, dia menemukan naskah sandiwara berjudul The Phantom. Sandiwara itu seram sekali, menceritakan tentang anak perempuan yang diculik oleh hantu misterius. Anak laki-laki yang menemukan naskah tersebut memperlihatkannya kepada gurunya, dan gurunya menganggap sandiwara itu menarik untuk ditampilkan. Mereka berniat membuat pertunjukan besar dengan berbagai efek khusus yang menakutkan. Zack dan aku berpandangan. Sandiwara itu pakai efek khusus. Kami tergila-gila pada efek khusus. Latihan The Phantom pun dimulai. Mrs. Walker melanjutkan. Anak laki-laki yang menemukan naskah di perpustakaan mendapat peran utama. Semuanya menoleh ke arah Zack. Dia tersenyum lebar, seakan-akan ada yang patut dibanggakannya. Tiap hari seusai sekolah, mereka mengadakan latihan. Mrs. Walker menjelaskan, dan semua orang merasa senang. Semuanya bekerja keras untuk menyukseskan sandiwara itu. Semuanya berjalan lancar, sampai-sampai Mrs. Walker berhenti bicara. "Ayo dong Mrs. Walker," aku berseru keras-keras. "Cerita, cerita." Beberapa anak kembali mendesak Mrs. Walker. "Saya minta kalian ingat, ini hanya cerita." Mrs. Walker menegaskan sekali lagi. Tidak ada bukti cerita ini benar-benar terjadi. Kami semua mengangguk. Mrs. Walker berdeham, lalu kembali bicara. Pada malam perdana, semua pemain sudah siap dengan kostum masing-masing. Auditorium dipadati orang tua dan teman-teman mereka. Auditorium ini, semua pemain tampak bersemangat, sekaligus gugup. Guru mereka menyuruh mereka berkumpul untuk memberi wejangan terakhir. Pertunjukan sudah akan dimulai. Tapi, anak yang akan tampil sebagai hantu ternyata tidak ada. Mrs. Walker mulai mondar-mandir di panggung. Mereka memanggil-manggilnya. Mereka mencarinya di belakang panggung. Tapi mereka tidak berhasil menemukan si hantu, bintang pertunjukan mereka. Mereka menyebar. Mereka mencari di mana-mana. Tapi mereka tetap tidak berhasil menemukannya. Anak itu hilang. Mereka mencarinya selama 1 jam. Mrs. Walker melanjutkan. Semua orang bingung dan khawatir, terutama orang tua anak itu. Akhirnya, guru mereka naik ke panggung untuk mengumumkan bahwa sandiwara itu tidak bisa diteruskan. Tapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, mereka mendengar jeritan mengerikan. Mrs. Walker berhenti. Jeritan itu sangat menakutkan. Kata orang, kedengarannya seperti lolongan binatang. Si guru langsung berlari ke arah bunyi itu. Dia kembali memanggil-manggil anak yang hilang, tapi tak ada yang menyahut. Suasananya hening, tak ada jeritan lagi. Mereka langsung melakukan pencarian di seluruh sekolah, tapi anak itu tak pernah ditemukan. Mrs. Walker menelan ludah. Kami semua terdiam. Tak ada yang berani menarik nafas. Dia tak pernah muncul lagi. Mrs. Walker mengulangi. Rasanya bisa dibilang si hantu jadi hantu sungguhan. Dia menghilang begitu saja, dan sandiwara itu tak pernah dipentaskan. Dia berhenti mondar-mandir dan menatap kami. Pandangannya beralih dari satu kursi ke kursi berikut. "Aneh," seseorang berkata di belakangku. "Kau percaya cerita itu?" Aku mendengar salah satu anak cowok berbisik, dan kemudian di sampingku, Cory Sklar memekik tertahan. "Oh ya ampun!" Dia berseru sambil menunjuk ke pintu samping. "Itu dia! Itu si hantu!" Aku menoleh, sama seperti semua orang lain, dan melihat wajah si hantu yang mengerikan. Sambil menyeringai, dia menatap kami dari ambang pintu. Cory Sklar menjerit. Hampir semua anak menjerit. Sepertinya
Tina juga ikut menjerit. Si hantu menyeringai lebar. Rambutnya yang merah terang berdiri kaku. Sebelah matanya menyembul dari kelopaknya. Jahitan hitam bekas luka melintang di sisi wajahnya. "Bu!" Si hantu berseru sambil melompat maju. Anak-anak kembali menjerit-jerit. Aku cuma tertawa. Aku tahu itu Zack. Aku sudah pernah melihatnya memakai topeng konyol itu. Dia menyimpannya di loker supaya bisa dipakai sewaktu-waktu. "Zack, jangan macam-macam," seruku. Dia melepaskan topengnya. Mukanya kelihatan merah. Zack menatap kami sambil nyengir lebar. Dia senang karena berhasil menakut-nakuti teman-teman kami. Anak-anak mulai tertawa. Seseorang melempar Zack dengan kotak susu yang sudah kosong. Anak lain mencoba menjegal kakinya waktu dia kembali ke kursinya. "Lucu sekali, Zack," ujar Mrs. Walker sambil geleng-geleng kepala. "Mudah-mudahan ini kunjungan terakhir si hantu." Zack kembali duduk di sampingku. "Kenapa kau menakut-nakuti mereka?" bisikku. "Habis, kapan lagi ada kesempatan seperti itu?" Dia masih tetap nyengir lebar. "Jadi, kita yang pertama menampilkan sandiwara ini?" Cory bertanya kepada Mrs. Walker. Guru kami mengangguk. "Ya, setelah anak itu menghilang 72 tahun lalu, pihak sekolah memutuskan akan memusnahkan semua naskah dan dekor. Tapi satu salinan tetap disimpan dalam lemari besi sekolah. Dan sekarang, kita yang akan mementaskan The Phantom untuk pertama kali." Anak-anak langsung sibuk berbisik-bisik. Baru beberapa saat kemudian, Mrs. Walker berhasil menenangkan suasana. "Dengarkan baik-baik," dia berkata sambil bertolak pinggang. "Ini hanya cerita. Saya yakin kakek buyut Tina pun akan menegaskan bahwa kisah ini tidak benar. Saya menceritakannya sekedar untuk menciptakan suasana horor." "Tapi bagaimana dengan kutukannya?" tanyaku. "Tina bilang ada kutukan." "Ya," Tina menimpali. "Kakek buyut saya bilang sandiwara ini dikutuk. Si hantu tak akan membiarkannya dipentaskan oleh siapapun. Dia bilang si hantu masih ada di sini. Hantu itu sudah 72 tahun gentayangan di sekolah kita. Tapi sampai sekarang belum pernah ada yang melihatnya." "Asik," seru Zack. Matanya berbinar-binar. Beberapa anak ketawa. Beberapa anak lain kelihatan kikuk, seperti ketakutan. "Saya sudah katakan tadi, itu hanya cerita," ujar Mrs. Walker. "Nah, sekarang kita mulai saja, oke? Siapa yang mau membantu saya membagi-bagikan naskah? Saya sudah membuat salinan untuk semua pemain. Kalian harus membawanya pulang dan mempelajari peran masing-masing." Zack dan aku nyaris terjatuh ketika kami berebut naik tangga untuk membantu Mrs. Walker. Dia menyerahkan setumpuk naskah. Kami turun lagi dan mulai membagi-bagikan semuanya. Tapi ketika aku sampai di depan Cory, dia justru menarik tangannya. Bagaimana kalau kutukan ini memang ada?" tanyanya kepada Mrs. Walker. "Cory," Mrs. Walker berkata dengan tegas, "saya tidak mau mendengar satu kata pun lagi tentang hantu dan kutukan itu. Masih banyak yang harus kita kerjakan." Dan dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia malah menjerit. Aku menoleh ke panggung. Tempat Mrs. Walker masih berdiri sedetik sebelumnya. Dia lenyap, seakan-akan menguap. Tumpukan naskah itu terlepas dari tanganku. Aku bergegas naik ke panggung. Di belakangku, aku mendengar anak-anak berseru dan memekik karena kaget. Dia lenyap begitu saja. Aku mendengar Cory bergumam. "Tapi dia tidak mungkin hilang begitu saja," teriak salah satu cewek. Zack dan aku menaiki panggung berbarengan. "Mrs. Walker, Anda di mana?" panggilku. "Mrs. Walker." Hening. "Mrs. Walker, Anda bisa mendengar saya?" seru Zack. Kemudian aku mendengar suara guruku itu, sayup-sayup. "Saya di bawah sini," dia berseru. "Di bawah mana?" Zack bertanya dengan bingung. "Di bawah sini." "Di bawah panggung." Sepertinya dari situlah dia memanggil. "Bantu saya naik." Mrs. Walker kembali berseru. "Ada apa ini?" Aku bertanya-tanya. Kenapa kita bisa mendengarnya tapi tidak melihatnya? Akulah yang pertama menemukan lubang besar berbentuk persegi di panggung. Zack dan anak-anak yang lain ikut berkerumun di sekeliling lubang itu. Aku maju sampai ke tepi lubang dan memandang ke bawah.
Mrs. Walker sedang menatap ke atas. Dia berdiri di sebuah pelataran kecil berbentuk bujur sangkar, sekitar 1,5 sampai 2 meter di bawah panggung. "Kalian harus menaikkan pelataran ini," katanya. "Bagaimana caranya?" tanya Zack. "Tekan tuas di panggung." Mr. Walker memberi petunjuk. Ia menunjuk tuas kayu di sebelah kanan pintu panggung. "Oke," seru Zack. Dia menekan tuas itu. Kami mendengar bunyi berdentang, lalu bunyi gesekan, lalu bunyi berderak. Perlahan-lahan, pelataran itu mulai bergerak naik. Mrs. Walker segera melangkah ke panggung. Dia cengar-cengir menatap kami, sambil menepis debu yang melekat di celana panjang birunya. "Saya lupa memberitahu soal pintu kolong ini," katanya. "Untung saja saya tidak patah kaki." Zack berlutut dan mengintip ke lubang di panggung. "Saya lupa menyinggung bagian paling seru dari sandiwara kita." Mrs. Walker memberitahu kami. Pintu kolong ini sengaja dibuat untuk pementasan The Phantom yang pertama dulu. Setelah itu, tak ada yang mengingatnya. Pintu kolong ini belum pernah digunakan dalam pertunjukan sandiwara sekolah sampai sekarang. Aku melongo. Rupanya ada pintu kolong. Asik juga. Mrs. Walker membungkuk dan menarik Zack menjauh dari lubang itu. "Hati-hati, kau bisa jatuh," dia mewanti-wanti. Saya sendiri yang menurunkan pelataran tadi, dan saya lupa menaikkannya lagi. Zack bangkit, melihat tampangnya. Aku langsung tahu, dia tertarik sekali pada pintu kolong itu. Ketika The Phantom hendak ditampilkan dulu, Mrs. Walker bercerita, pihak sekolah membuat pintu kolong ini supaya si hantu bisa menghilang atau muncul dari bawah. Waktu itu, pintu kolong ini termasuk efek khusus yang canggih. Aku berpaling kepada Zack. Sepertinya dia sudah tak sanggup menahan semangatnya yang meluap-luap. "Cuma saya kan yang pakai pintu kolong ini dalam pertunjukan nanti?" Dia bertanya dengan berapi-api. "Saya boleh coba sekarang ya?" "Ya, nanti Zack," sahut Mrs. Walker dengan tegas. "Pelatarannya masih harus diperiksa. Soalnya, jangan-jangan sudah tidak aman untuk dipakai. Sebelum itu tidak boleh ada yang mengutak-atiknya." Zack langsung berlutut lagi dan mengamati pintu kolong itu. Mrs. Walker berdehem keras-keras. "Sudah jelas, Jack." Zack menarik nafas panjang. "Ya, Mrs. Walker," gumamnya. "Bagus," kata Mrs. Walker. "Sekarang silakan duduk lagi. Saya minta semuanya membaca naskah ini sampai habis sebelum kita pulang nanti. Sekedar supaya kalian mendapat gambaran mengenai cerita dan tokoh-tokohnya." Kami kembali ke kursi masing-masing. Tapi roman muka Zack berkesan mencurigakan. Aku sudah pernah melihatnya bertampang seperti itu. Keningnya berkerut-kerut dan alis kirinya terangkat sedikit. Aku langsung tahu bahwa dia sedang sibuk memutar otak. Kami menghabiskan 1 jam untuk membaca naskah sandiwara itu. The Phantom ternyata memang seram. Ceritanya menyangkut laki-laki bernama Carlo. Dia pemilik gedung teater tua yang biasa digunakan untuk konser dan pementasan sandiwara. Carlo yakin gedung teaternya berhantu. Ternyata memang ada orang misterius yang tinggal di ruang bawah tanah. Wajahnya rusak, tampangnya seperti monster. Karena itu, dia selalu memakai topeng. Tapi Esmeralda, putri Carlo, jatuh cinta padanya. Mereka bahkan sampai berniat kawin lari. Tapi rencana itu tercium oleh Eric, pacar Esmeralda yang tampan.